Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yahya Arga dari Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan atau biasa yang dikenal dengan SAK yang ada di Indonesia. Untuk pendahuluan, standar akuntansi keuangan di Indonesia dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa dengan mengacu pada standar internasional. Diterapkan sesuai dengan karakteristik Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. SAK internasional digunakan untuk menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan standar global sehingga memudahkan perbandingan laporan keuangan antar negara dan meningkatkan transparansi serta kredibilitas perusahaan di pasar internasional. Entitas yang harus mematuhi adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan perusahaan investasi, serta perusahaan besar yang memiliki pemangku kepentingan luas. Adalah langsung mengacu pada IFRS yang diterbitkan oleh International Standard ini terus diperbarui agar tetap selaras dengan perubahan dalam IFRS. Selanjutnya adalah SAK umum atau standar akuntansi keuangan umum. Ini merupakan juga perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik atau keuangan tinggi. Entitas yang harus mematuhi yaitu adalah entitas dengan akuntabilitas publik termasuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau emiten, perusahaan yang memiliki kewajiban pelaporan keuangan kepada publik, dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan perusahaan investasi. Perusahaan besar non-publik yang memiliki pemangku kepentingan yang signifikan dan diterapkan oleh banyak perusahaan swasta yang ingin menyusun laporan keuangan sesuai dengan praktik terbaik di global. Referensi atau acuan dari SAK ini adalah IFRS juga, dan PSAK ini sering diperbarui mengikuti perkembangan IFRS dengan jeda waktu sekitar 1-2 tahun. Untuk kedua SAK ini terkesan mirip, namun ada beberapa perbedaan dari keduanya, yaitu seperti pada aspek entitas yang menggunakan. Pada SAK internasional, SPS, entitas dengan akuntabilitas publik tinggi termasuk perusahaan bank, asuransi, dan perusahaan investasi. Namun pada SAK umum, ini hampir sama. Mungkin yang membedakan adalah pada kebutuhan regulasi, di mana untuk SAK internasional wajib wajib bagi perusahaan yang memiliki dampak luas bagi publik dan pemangku kepentingan yang lebih besar. Namun pada SAK umum digunakan oleh perusahaan besar yang tidak wajib mengikuti IFRS penuh, tetapi tetap memiliki pemangku kepentingan yang signifikan. Ini digunakan untuk seperti update pada peraturan yang ada di Indonesia seperti peraturan perpajakan atau peraturan yang eh, mengikat yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah SAK entitas privat atau SAKEP. Eh, Entitas yang harus mematuhi SAK ini yaitu adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan keluarga atau bisnis skala menengah yang tidak memiliki kewajiban melaporkan keuangan kepada publik. Yang kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM yang membutuhkan pelaporan keuangan sederhana untuk keperluan manajemen dan pemangku atas. Untuk referensi atau acuannya itu tidak sepenuhnya mengacu pada IFRS, tetapi disederhanakan dari PSAK dengan menghilangkan kompleksitas tertentu. Standar ini lebih mudah diterapkan oleh perusahaan yang tidak memiliki transaksi keuangan yang kompleks. Selanjutnya adalah SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk entitas yang harus memenuhi SAK ini yaitu entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memiliki laporan keuangan sederhana untuk keperluan internal dan eksternal, digunakan oleh pelaku usaha yang membutuhkan pencatatan laporan keuangan minimal untuk pengambilan keputusan bisnis. Untuk referensi atau acuannya tidak mengacu pada IFRS,
tetapi dibuat lebih sederhana dari SAK etap agar mudah diterapkan oleh UMKM. Berfokus pada penyajian laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dengan format yang mudah dipahami. Terus bagaimana standar akuntansi di Indonesia? Apakah mengacu pada IFRS atau US GAAP? Untuk Indonesia mengacu pada IFRS yang dikembangkan oleh IASB bukan US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board di Amerika Serikat. US GAAP lebih berbasis pada aturan atau rule based dibandingkan dengan IFRS yang lebih berbasis pada prinsip atau principle based. Konvergensi SAK dengan IFRS bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan daya saing pasar keuangan di Indonesia dalam skala global. Terus apakah satu standar itu fit for all? Untuk tidak ada satu standar yang dapat diterapkan secara universal bagi semua jenis entitas karena apa? Yang pertama adalah perbedaan skala bisnis. Perusahaan besar dengan kompleksitas transaksi yang tinggi membutuhkan standar yang lebih detail seperti IFRS atau PSAK. UKM hanya membutuhkan pencatatan sederhana sehingga lebih cocok menggunakan SAK EMKM. Yang kedua, karena perbedaan regulasi dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Karena perusahaan publik perlu mematuhi regulasi pasar modal yang ketat, sedangkan perusahaan privat lebih fleksibel dalam pelaporan keuangan. Dan yang ketiga adalah tingkat kompleksitas transaksi, di mana SAK yang mengacu pada IFRS memiliki standar yang lebih kompleks dengan perlakuan akuntansi yang lebih rinci, sedangkan SAK EMKM cukup menggunakan sistem pencatatan sederhana seperti pencatatan kas masuk dan kas keluar. Untuk itu, tidak ada satu standar yang bisa digunakan untuk semuanya. Jadi, setiap entitas itu menyesuaikan dengan standarnya masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.